Indonesia baik-baik. Saya mau kasih tahu. Coba belajar bahasa Indonesia baik. Itu kalimat perintah atau kalimat apa? Ya, salam teman-teman semuanya. Selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Salam damai bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Nah, teman-teman semuanya, di video kali ini marilah kita saksikan bersama-sama bagaimana seorang ustadz ngamuk-ngamuk marah-marah kepada seorang pendebat dari saudara kita Kristen ini. Adalah seorang pemuda yang sangat cerdas, tetapi ketika dia bertemu dengan si ustadz ini, dan ada satu kejadian yang aneh menurut saya dan sangat memalukan sekali, ya, di mana ustadz ini ya tidak terkendali lagi emosinya, ya tidak bisa terkontrol lagi hanya karena gara-gara mempersoalkan ayat-ayat firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Nah, teman-teman semuanya, seperti apa tayangannya? Marilah kita saksikan bersama-sama. Mempercayai orang yang percaya. Ayo. Iya, itu hanya tanda apa? Loh, tanda itu bukan perintah. Tanda ini menyertai orang yang percaya. Anda percaya apa enggak? Saya percaya. Nah, berarti Anda siap minum racun. Saya juga mau tanya, kalau itu adalah perintah Tuhan untuk Bapak, Tuhannya Bapak, apakah Bapak berani juga melakukan tanda ini menyertai orang yang percaya. Tuhannya Bapak itu menyuruh kamu bisa minum racun. Bapak percaya atau tidak? Sebentar. Saya mau tanya dulu itu. Harus clear juga. Kalau ada perintah dari Allah saya minum racun. Sama, saya juga. Nah, ada perintah. Tanda ini. Saya percaya dia berkuasa. Kalau saya itu juga. Coba perhatikan semua ya. Tanda ini menyertai orang yang percaya. Berarti Anda sudah percaya, ayo minum racun maut. Anda jangan munafik. Anda sudah percaya apa belum? Ayo. Anda sudah percaya atau belum? Baca ayat ini. Ayo. Loh, bukan berita. Tanda ini mempercayai orang yang percaya. Ayo. Iya, itu hanya tanda apa? Loh, tanda itu bukan perintah. Ada kalimat perintah. Berarti Anda belum percaya. Bukan masalah belum percaya. Nggak paham Alkitab. Bapak yang tidak paham terhadap Alkitab. Tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Kalimat perintah atau bukan? Coba Bapak belajar bahasa Indonesia baik-baik. Saya mau kasih tahu. Coba Belajar bahasa Indonesia baik. Itu kalimat perintah atau kalimat apa? Tanda ini adalah orang timur. Ya, Boh? Nah, teman-teman semuanya, memang kalau misalnya orang tidak punya kapasitas, orang tidak punya pengetahuan yang baik, ya ujung-ujungnya begini, kejadiannya seperti ini. Ya, ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk. Itu sangat emosional sekali, teman-teman, ya. Dan itu sangat memalukan karena itu ditonton oleh banyak orang di dalam satu ruangan itu, ya. Saya mau katakan bahwa Pak Ustadz itu seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya bisa menahan sabar hanya karena gara-gara penafsiran tentang ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab, ya, yang dipotong-potong oleh Ustadz ini. Ya, saya heran, ya, dia selalu mempertahankan pendapatnya walaupun argumen dari Pak Ustadz ini tidak sesuai dengan konteks yang ada di dalam Alkitab. Tetapi dia selalu ngotot, oh tidak, ya tidak seperti itu, ya. Anda harus bisa membuktikan sama saya. Tetapi si pemuda ini sangat pintar sekali. Dia mengatakan bahwa itu bukan kalimat perintah, itu bukan perintah, ya. Anda harus bisa membedakan mana kalimat perintah dan mana kalimat pernyataan. Nah, teman-teman semuanya, bukan cuma sekali itu, ya, Pak Ustadz ini marah-marah di dalam suatu forum. Ya, pernah saya lihat di beberapa videonya di YouTube. Dia selalu memang orangnya seperti itu, memang tipenya seperti itu. Dia tidak tidak memberikan kesempatan bagi orang lain. Dia hajar terus, ya. Dia ngotot terus, ya. Dia selalu mempertahankan argumennya. Dia selalu mempertahankan pendapatnya, ya. Walaupun itu salah, tetapi dia selalu menganggap itu benar. Tetapi di suatu hari saya pernah lihat dia ketika dia berdebat dengan siapa itu si Paul Zhang. Waduh, ya, dia seperti seperti
ayam lagi kedinginan, dia tidak bisa ngapa-ngapain, ya. Kenapa ya? Karena siapa ini, si Joseph Paul Zhang ini ada di Jerman, dan waktu itu dia dibabat habis oleh si Paul Zhang itu, ya. Dia dibabat habis oleh Paul Zhang dan dia tidak bisa ngapa-ngapain, kawan-kawan, ya. Artinya, ya, dia berani melakukan itu karena dia menganggap bahwa itu di situ banyak teman-teman dia, jadi ada yang bisa membela dia kalau terjadi apa-apa. Nah, teman-teman semuanya, nah kita akan masuk di pembahasan kita mengenai ayat yang mereka perdebatkan. Ya, di mana ayat itu di dalam Alkitab, di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jadi ini ayat yang dipotong oleh Ustadz Masud, ya. Dia meminta pemuda ini untuk bisa membuktikan ayat ini, ya. Dia mengatakan, hei pemuda yang ganteng, ya, coba buktikan ayat ini. Kalau misalnya ayat ini benar, Anda coba minum racun, apakah Anda mati atau tidak, ya. Kalau Anda mati berarti ayat itu tidak benar, ya. Tetapi kalau Anda tidak mati berarti ayat itu benar. Artinya, ya, ketika Anda sudah percaya kepada Yesus, tentunya Anda tidak akan mati, ya, ketika Anda meminum racun itu. Ya, tetapi pemuda ini pintar, ya, dia menjawab dengan santai, ya. Pertanyaan siapa ini, si Ustadz Masud ini mengatakan bahwa itu bukan perintah, nah, dan itu bukan konteksnya Pak Ustadz. Tetapi Pak Ustadz selalu memaksakan, ya, memaksakan siapa si pemuda ini, ya. Anda tidak ngerti, Anda tidak paham bahasa Indonesia yang benar, ya. Tetapi si pemuda ini juga udah mulai terbawa emosi juga. Dia mengatakan, ya, jangan-jangan bapak yang tidak mengerti, ya, yang tidak tahu berbahasa Indonesia, ya. Dan akhirnya apa yang terjadi, mereka dipisahkan oleh moderator debat tersebut. Nah, teman-teman semuanya, kita akan bahas satu persatu. Apakah itu adalah kalimat perintah? Saya mau katakan itu bukan kalimat perintah, ya. Sama seperti yang dikatakan oleh saudara kita ini, itu bukan kalimat perintah, ya. Di mana terdapat kalimat perintahnya? Di ayat yang ke-15. Kita akan baca, ya. Ke ayat 15, ya. Lalu ia berkata kepada mereka, ini dia berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini adalah kalimat perintah, ya. Ini adalah kalimat perintah. Sekali lagi saya katakan, ini adalah kalimat perintah. Ya, siapa yang diperintahkan Yesus adalah murid-muridnya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, ya. Itu namanya kalimat perintah. Dia menyuruh pergi, ya. Tetapi apakah di ayat ini, ya, apakah ada Yesus, ya, mengajak murid-muridnya untuk meminum racun atau memerintahkan untuk meminum racun? Saya mau katakan tidak ada, ya. Tetapi di ayat selanjutnya berkata, siapa yang percaya, ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, ya. Nah, teman-teman semuanya, ya, kenapa Yesus berkata kalau kalian misalnya kalian minum racun, kalian tidak akan mati, ya. Kalau dipatok ular, ya, kalian tidak akan celaka. Kenapa? Karena kalian percaya kepada saya, dan saya yang akan menolong kalian. Ya, dalam situasi apa? Dalam situasi tidak disengaja atau tidak direncanakan, ya. Kalau kita minum racun, saya mau katakan itu hal yang disengaja, dan kita bisa dikatakan mati konyol di hadapan Tuhan, ya. Itu pemikiran yang bodoh, itu saya katakan, ya. Itu pemikiran yang bodoh. Tetapi di sini
Yesus berkata, ketika kalian pergi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk memberitakan kabar baik, jika di perjalanan kalian dipatok ular, kalian minum racun misalnya, tanpa kalian ketahui, tanpa disengaja, ya, saya mau katakan kalian tidak akan celaka, ya, kalian tidak akan celaka, karena ada saya yang menolong kalian, ada Tuhan kalian, ya, yang menolong kalian. Ini konteksnya bukan disengaja. Nah teman-teman semuanya, saya mau katakan bahwa seharusnya ya Pak Ustadz ini perlu belajar lagi. Jangan memotong ayat-ayat di Alkitab ya. Saudara harus bisa membaca mulai dari awal, baru Anda menyimpulkan ya. Anda baru menyimpulkan apakah benar yang Anda katakan atau tidak. Nah teman-teman semuanya, itu saja dari saya. Kiranya video ini bisa memberikan wawasan bagi kita, bisa menambah pengetahuan kita bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.